waktu pertama saya di Hong Kong, saya nggak berani yang namanya nuntut-nuntut itu, karena sewaktu saya di PT, PT bilang bahwa kalau di Hong Kong kamu cuma kerja, nggak usah nuntut-nuntut. Kalau kamu sampai nuntut, kamu akan dipulangkan ke Indonesia. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai telanku. Apa yang perlu sampean tanyakan, kita bisa memberi pengarahan yang lebih lanjut sesuai dengan aturan PT. Cerose yang bayar penuh 700. Oh. Cerose ini kulo. Oh, tidak ada biaya sama sekali ya. Tidak ada biaya sama sekali. Mulai diambil ya, perjalanan, medikal, paspor dan sebagainya. Itu memang PT itu tidak punya hak untuk narik TKW. Semua biaya itu nanti kalau dipotong gaji sampai nanti. Setelah kamu kerja di Hong Kong, makanya gajinya dipotong selama 7 bulan, yang 3.000 itu untuk biaya sampai selama proses pertama sampai terbang itu tadi. Tidak ada biaya sama sekali. Apalagi sesuai dengan pengalaman sampai pendidikan. Kalau memang sampai itu pendidikannya sampai SMP atau SMP, mungkin kita itu ya cuma menerima gaji 100K. Kalau jenguk orang tuh jenguk apa itu? Ada kunjung. Ya. Nah, kunjung PT itu setiap hari Minggu. Itu bebas. Nanti dikasih tahu kerja ini. Kalau memang usianya kasih anak-anak itu berarti tidak ngerti kerja. Tapi kalau dituakan, biarpun usiamu masih 17, kalau dibikin 20, berarti ini orang sudah dewasa, berarti tahu kerja. Cuma aturan minimal usia 17 itu maksimal, kalau Hongkong maksimal ya 30 tahun. Jadi ada aturan semacam itu. Nah, untuk memperlancar agar prosesnya itu bisa lancar, nggak ada kendala, memang nantinya yang mengatur usia. Jadi sampai itu pantasnya dibuat usia berapa itu ya langsung dari pihak PT nantinya yang urus. Jadi yang jelas saya yakin sampai nanti mesti dituakan paling enggak usia 20-21. PBJ DKI tidak mungkin menerima calon tenaga kerja itu tanpa dokumen. Ya kalau dia dulunya Joko jadi si Parlan, ya PBJ DKI itu tahunya itu dokumen kan dari pemerintah, dari lurah, dari camat, kan begitu. Karena itu bukan pertanyaan ke kita, pertanyaan ke pemerintah yuk. Menteri Dalam Negeri. Nah itu, ini saya tambahkan sedikit. Abjati sekarang ini sedang gencar-gencarnya meminta dengan adanya otonomisasi daerah supaya pemerintah daerah, mari Pak Said, sini Pak Said, supaya pemerintah daerah itu betul-betul satu mengeliminir adanya calon yang diutarakan oleh Pak Anton supaya jangan terjadi biaya tinggi. Kedua, supaya tidak terjadi pemalsuan-pemalsuan yang Mbak katakan. Kira-kira butuhnya pacar pernah? Kenapa kok milih Hong Kong? Kenapa nggak negara lain? Sebenarnya saya ingin negara Taiwan lebih cepat, tapi banyak di sini yang pergi ke Hong Kong itu banyak dan lebih kelihatan berhasil. Iya. Saya terus terang aja, kalau misalnya orang Indonesia pada senang kerja di luar negeri, sebab di Indonesia kan lapangannya kerjaannya tuh nggak begitu gimana ya, nggak hasilnya itu loh, ya nggak mencukupi kebutuhan. Terus kalau ke luar negeri misalnya 1 tahun sampai 8 tahun itu buat masa depan anak dan buat modal itu kayaknya lebih cukup gitu. Indonesia come to Hong Kong before they have a training in Indonesia. The employee in Hong Kong, they request
they have simple Chinese or simple English for their communication with Hong Kong employer. Of course, before that, maybe they don't know how to speak Cantonese sometimes, you know. So the employer, they request. So those girls, if they have no, it's okay, but I don't want to voice, you know. Okay. Yeah. Okay. Again. Yes. The employee in Hong Kong, they request at least they know how to speak Cantonese, simple Cantonese, or simple English for the communication. Not like other countries like Philippines, they know how to speak English, you know. So that's why Hong Kong people, average, they know how to speak simple English and Chinese. So they request the domestic helper to do the same. Sebelum teman-teman dikirim ke luar negeri, pemerintah yang berada di Jakarta, PJTKI dan seluruh departemen yang terlibat sudah memberikan pendidikan, semacam training dan sebagainya, dan itu kami dipungut biaya sebesar 17.484.000 lebih, yang kalau di Hong Kong sampai dengan 21.000 Hong Kong dolar yang equal dengan 21 juta rupiah. Nah, dengan 17.845.000 lebih biaya penempatan satu orang. Yang salah satunya dari biaya itu adalah untuk pendidikan dan training. Nah, tetapi setelah sampai di sini ternyata teman-teman tidak mempunyai keahlian atau skill yang sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan di sini. Saya tahu bahwa pembekalan yang diberikan kepada saudara-saudara itu sangat-sangat minim dan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh negara atau oleh pasar, maksudnya oleh negara yang akan saudara tuju. Oleh karena itu doakan saja dan berikanlah dukungan kepada saya, khususnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena saya sangat berkepentingan kepada para nakerwan wanita, agar para nakerwan wanita yang diberikan itu adalah mereka yang memang mempunyai pengetahuan, keterampilan sesuai yang dikehendaki oleh negara yang meminta. Saya kira kembali lagi daripada saat sebelum berangkat, saat di waktu mereka berada di dalam balai latihan kerja istilah mereka, untuk menjalankan sebuah training ini. Nah, ini bagaimana PJTKI, penyalur tenaga kerja ini bisa lebih efektif melatih dan mendidik anak-anak ini hingga bisa betul-betul mencapai standar yang diinginkan oleh para majikan di Hong Kong ini. Ironically, if our own government, the Indonesian Consulate General in Hong Kong here as a representative for the Indonesian government in Indonesia, they go further as saying that the Indonesian domestic helpers supposed to be underpaid because so many reasons behind that. The causes like low-level education and lacks knowledge of English and unskilled. But on behalf of Tami as a Indonesian domestic helpers too, I was disagree and really touched with what they were saying there. And if I want to ask back to them how and why, and have they fulfilled their responsibilities already to us as Indonesian domestic helpers in Hong Kong, and what we should do if even our own government already saying that we are unskilled and we are supposed to be underpayments. Dari segi faktor 1, 2, 3, dan saya mendengar keluhan daripada para TKW itu, dia didatangkan dari Indonesia tidak seperti kayak orang Filipina, pendidikannya agak cukup menengah ke atas. Tapi Indonesia kebanyakan yang dicari justru yang SMA itu